Oke, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang laju reaksi. Kemarin di kelas sudah saya singgung untuk bagaimana caranya menuliskan persamaan laju reaksi dari suatu reaksi kimia. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk reaksi A plus B yang huruf besar ini menjadi C plus D, ya. A, B, C, dan D yang besar huruf kapital itu melambangkan dari jenis zatnya. Kemudian untuk A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil ini merupakan koefisien reaksinya. Sehingga kalau kita menuliskan persamaan reaksinya untuk A, laju reaksi, persamaan laju reaksi dari A itu adalah minus 1 per A, ini adalah koefisiennya, dikali delta konsentrasi A dibagi delta T. Atau sama dengan minus 1 per B, karena zat B itu memiliki koefisien B kecil, maka di sini 1 per B kecil, dikali delta konsentrasi B dibagi delta T. Itu untuk reaktan. Selanjutnya kalau untuk produk, ya, perbedaan reaktan dan produk itu tidak menggunakan huruf minus, tetapi positif tandanya. Nah, untuk produk sendiri ada C dan D, sehingga bisa dituliskan 1 per C dikali konsentrasi delta C atau delta konsentrasi C dibagi delta T atau delta waktu, sama dengan 1 per D dikali perubahan konsentrasi dari D per delta waktu. Ini adalah contoh dari bagaimana menuliskan persamaan laju reaksi untuk ion Fe3+ ditambah Sn2+ menghasilkan Fe2+ ditambah Sn4+. Nah, karena Fe di sini Fe2+ itu merupakan produk, maka laju reaksinya adalah 1 per 2 delta Fe2+ per delta T. Hal ini akan sebanding dengan minus setengah dikali delta Fe3+ per delta T. Sehingga kalau dimaknai persamaan ini adalah, ya, dari sini, ini adalah persamaan laju untuk Sn4+. Jadi laju reaksi dari pembentukan Sn4+ itu akan setengahnya dari Fe2+, ya. Kemudian laju terbentuknya Sn4+ itu juga akan bernilai setengahnya dari laju berkurangnya Fe3+. Itu maknanya. Nah, ini contohnya. Silahkan dituliskan dalam lembar jawab, nanti dikumpulkan ke simak. Kemudian selain persamaan laju tersebut, kita juga bisa menuliskan persamaan laju suatu reaksi itu dengan persamaan ini. Kita apabila memiliki reaksi A plus B menjadi C plus D, maka bisa dituliskan persamaan lajunya yang lain, yaitu laju sama dengan K. K ini adalah konstanta laju dikali konsentrasi A dipangkatkan M dikali konsentrasi B dipangkatkan M. Nah, yang digunakan untuk persamaan laju ini hanyalah reaktan. Kemudian apa itu M dan N? M dan N itu adalah order reaksi atau tingkatan reaksi. Di sini sudah dijelaskan bahwa konstanta proporsionalitas K disebut juga konstanta laju, dan karakteristik untuk reaksi pada suhu tertentu serta tidak berubah saat reaksi terjadi. Jadi dia, harga K itu akan spesifik pada suhu tertentu tetapi tidak berubah pada saat suatu reaksi itu berlangsung. Di sini M dan N tadi sudah disebutkan bahwa M dan N itu adalah order reaksi. Kemudian bisa disimpulkan bahwa komponen persamaan laju itu ada order reaksi dan konstanta, ya, itu harus ditentukan berdasarkan eksperimen, bukan berdasarkan persamaan stoikiometris yang seimbang. Contohnya,
Apabila kita memiliki reaksi NO ditambah O3 menghasilkan NO2 plus O2, maka kita bisa menuliskan persamaan laju, yaitu sama dengan K dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi O3. Dan berdasarkan hasil eksperimen, ternyata konsentrasi NO dan konsentrasi O3 itu memiliki orde 1. Nah, di sini tidak ada angkanya, sehingga kita menganggap bahwa mereka memiliki masing-masing orde 1. Nah, reaksi dikatakan orde 1 terhadap NO dan orde 1 terhadap O3, dan secara overall reaksi berorde 2. Nah, jadi orde totalnya itu 2. Kemudian selanjutnya adalah menentukan orde reaksi. Misalkan suatu reaksi O2 ditambah 2NO menjadi 2NO2. Ini adalah persamaan lajunya. Untuk menentukan orde reaksi, kita harus melakukan serangkaian eksperimen masing-masing dimulai dengan satu set konsentrasi reaktan yang berbeda-beda, dan dari masing-masing akan diperoleh laju awal. Jadi metode untuk menentukan orde reaksi itu adalah dengan laju awal. Di sini ada eksperimen ya, berdasarkan reaksi yang sudah dicantumkan tadi, yaitu ada 5 eksperimen, kemudian ada variasi konsentrasi O2 dengan NO dengan berbagai variasi konsentrasi, dan didapatkan harga laju awalnya.